Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, izinkan saya berkenalan dulu. Saya Galih Mahendra Saputra dari owner Saung Sayur. Saung Sayur merupakan bisnis online, yaitu warung online Magetan kemungkinan pertama kita rilis di Magetan. Profil saya, selain di Saung Sayur, saya juga sebagai founder Dolan Magetan dan influencer Jawa Timur. Profil Saung Sayur, kemudian usaha ini dirintis mulai tahun 2015 di Kota Hujan, di Kota Bogor. Kemudian baru 2018 pindah ke Magetan. Di bawah kelola Dolan Magetan Manajemen yang kita ubah menjadi konsepnya yaitu warung online Magetan. Untuk Instagram kami ada Saung Sayur, Facebook juga ada. Lokasi kami berada di kios Timur Pasar Sayur, di deretan kios sebelah timur. Kemudian untuk latar belakang kami mendirikan usaha ini karena ada eranya teknologi, kemudian tren belanja online, kemudian adanya juga kebutuhan praktis tentang kebutuhan rumah tangga, kemudian sebagai jembatan petani. Jadi awal mula kita melatar belakang usaha ini, kita ingin menjembatani petani langsung jual ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi tidak ada namanya tengkulak atau apa pedagang itu. Di era new normal ini, kami berubah konsep yang melatar belakangi, yaitu waktu awal pandemi kami diminta tolong sama teman-teman pedagang kecil di Pasar Sayur Magetan, bagaimana penjualannya sepi. Nah, kemudian kita memfasilitasi pemberdayaan pedagang kecil yang di Pasar Sayur Magetan khususnya, kita bantu jualkan via online melalui platform kami Saung Sayur ini. Jadi kebutuhan rumah tangga apapun, semisal bahan dapur, itu kita penuhi semuanya. Jadi mungkin dari ibu-ibu yang kelas menengah ke atas itu bisa terbantu dengan adanya Saung Sayur ini. Perjalanan kami 2015 itu sudah mengenal digital marketing. Jadi sudah dari Bogor, kita sudah di tukang sayur online. 2016 kami mengikuti program Wirausaha Muda Mandiri Pertanian Kementerian Pertanian RI, sampai sekarang masih menjadi binaan, masih aktif. Tahun 2016 ini kami memiliki PT Agripedia Inovasi Digital 2016 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang kita berubah, pecah kongsi. Jadi kita ekspansi ke Magetan juga tetap. Kalau di Bogor ini fokus pasar tani. Jadi kayak e-commerce, jadi sebagai marketplace. Marketplace memang yang menyediakan petani. Awal kami berdiri juga pengennya sebagai marketplace khususnya di pertanian. Kemudian seiringnya lebih mengerucut lagi karena di Magetan lebih kecil speknya, kami 2018 mendirikan e-warung Magetan. Di sini kami tidak menjual apapun. Di toko pun juga nggak ada barang, tapi kita ambil membantu dari pedagang-pedagang kecil yang khususnya di Pasar Sayur Magetan. Seperti itu. Aktivitas kami, produk yang kami jual ada sayur, buah, bumbu dapur, daging dan ikan, sembako. Semua ini tidak tersedia di lapak kami, tapi kita ambilkan sesuai dengan pesanan yang kita terima dari ibu-ibu yang dari perumahan atau ibu yang pesen kayak gitu, Bu. Untuk alurnya kita Hamin satu pemesanan biasanya kayak gitu.
Kemudian sekarang kita juga bisa langsung on the spot, hari ini dipesan, siang diantar melalui GrabMart. Kemarin kita juga sudah dihubungi pihak Grab untuk bekerja sama mengembangkan GrabMart di Magetan. Seperti itu. Setelah ada pemesanan, kita ada pengadaan barang, kemudian dari pengadaan barang kita juga ada sortasi dan grading. Jadi produk kami yang khususnya sayur, buah, daging, kita sortir sesuai dengan ukuran standar kami. Jadi ada standar seperti di swalayan-swalayan kayak gitu Bu produknya. Nanti contoh produknya bisa dicek di Instagram Saung Sayur. Kemudian kami kemas seperti yang swalayan itu, kemudian kita adakan pengiriman. Pengiriman ini kita memiliki kurir sendiri dan baru bulan kemarin kita bekerja sama dengan Grab seperti itu. Media penjualan kami memang promosi utama kita kalau di Magetan kita mengandalkan via Instagram sama via WA. Jadi kita sering share ke WA, ke grup-grup kayak gitu, kemudian di Instagram juga. Modal utama sebelum melakukan pemasaran produk, menurut kami modal utamanya itu kita singkat menjadi bisnis. Bisnis itu kita harus memiliki jiwa wirausaha. Yang pertama, harus memiliki inovatif. Jadi harus memiliki pemikiran yang inovasi-inovasi, bagaimana bisa menarik pelanggan bahwa produk kita itu unik. Itu yang dicari market sekarang, kayak gitu. Kemudian strategi marketing kita seperti apa? Bahasanya kelas menengah ke atas atau apa gitu bisa jualan offline atau maupun online, tapi sekarang lebih banyak ke online-nya. Kemudian kita harus niat yang kuat. Kenapa niat yang kuat? Karena kalau kita tidak punya niat, kita akan goyah dengan para kompetitor kita. Jadi bisa saling serang bahkan kayak gitu. Waktu pertama di sini juga pun kompetitor banyak yang menyerang saya karena memang kok enak sekali ya jualan gitu aja tidak ada barang tapi bisa untung besar. Informasi dan teknologi, kita sekarang karena memang era digital harus memanfaatkan informasi dan mencari informasi dari dunia digital marketing khususnya, dan teknologi pemanfaatan sosmed pada umumnya sekarang kan sudah mengenal pada sosmed. Kemudian simple, usaha kita yang bikin itu simpel-simpel aja sih Bu, Bapak. Jadi tidak perlu neko-neko lah, kita tidak usah tinggi-tinggi mikirnya apa harus kayak gini-gini, tapi setelah kita punya ide langsung diaplikasikan, jangan ditunggu besok, langsung action. Misal usaha kayak gini simple, saung sayur itu simple dari dulu, dibilang tukang sayur etek lah gitu Bu. Awalnya kita juga ditertawakan waktu kita pengajuan ke Kementerian Pertanian, apa itu tukang sayur kok bisa kayak gitu gitu. Tapi kan setelah kita jelaskan, paham artinya tentang Kementerian Pertanian juga. Tips sukses untuk pemasaran via online. Pertama, kita kenali nilai produknya yang unik seperti apa. Habis itu eksekusi konten marketing. Aktifkan sosial media, itu penting. Beriklan di channel media sosial, posting di marketplace dan website sendiri, tarik pelanggan dengan promo. Nah, ini pertanyaan ini banyak yang diutarakan, ditanyakan kepada sebagai produsen ataupun reseller ya, penjual lagi. Itu banyak, apa kelebihan produk yang ditawarkan atau yang tak dimiliki kompetitor dalam bisnis. Seperti itu. Jadi, setiap produk yang kita tawarkan harus memiliki nilai value atau nilai tambah yang unik dan mudah diingat sama konsumen dan tidak dimiliki oleh kompetitor yang lainnya. Konten marketing ini sekarang juga penting sekali Bapak Ibu bikin, karena di sini orang tertarik dengan visual.
Kalau kita hanya BC atau apa itu susah sekarang. Jadi kita terapkan pada video atau apa, bisa lewat poster atau apa gitu. Kalau lewat kata-kata sekarang sudah tidak mau membaca sih kebanyakan. Bisa menarik audiens seperti itu, bisa digunakan dalam jangka panjang. Kita pertama harus menyiapkan produk. Foto produk memang sangat penting di era-era sekarang, karena untuk menarik audiens, dari pengalaman saya, dia lihat foto, habis itu baru lihat caption. Berarti utama lihat foto dulu kan, baru captionnya. Terus kemudian kita juga bisa bikin poster foto produk. Itu kenapa kita gunakan jasa foto produk kalau bisa. Itu bisa digunakan selamanya, seperti itu. Jadi kita modalkan di awal, tapi ke belakangnya enak, seperti itu, Bu. Kemudian kita juga bisa bikin video iklan yang menarik konsumen seperti apa, bisa menggunakan step motion atau motion grafik atau apa gitu, ataupun iklan pendek. Setahu saya sekarang malah yang cepat boomingnya itu iklan 20 detik saja. Jadi iklan panjang-panjang kalau dibikin video tidak efektif. Aktif di media sosial. Media sosial ini 95% orang sudah menggunakan media sosial sebagai interaksi antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Yang sering saya gunakan untuk jualan itu ada Facebook, di Instagram, TikTok. Nah, TikTok ini awalnya kita sepele, lihat TikTok itu apa, tapi ternyata akhir-akhir ini lagi booming. Jadi mungkin bikin konten video yang lagi kekinian, hits kayak gitu. Ini lagi menjamur TikTok kalau dilihat di sosmed. Ya joget-joget kayak gitu, biasanya kan Ibu sambil menawarkan produknya bisa. Jadi kayak menghibur juga selagi menyelam minum air. Jadi kita bikin konten menghibur dan jualan. Itu bisa digunakan jualan, juga bisa memberikan informasi, atau itu bisa lewat TikTok juga. Via YouTube. YouTube ini juga bisa untuk review produk yang jangka panjang. Kemudian ada WhatsApp, Telegram, dan terakhir Linktree ini. Mungkin ini bisa dibaca jam-jam khusus, jam-jam kita jualan. Ini ada trik-trik. Semua sosmed, yaitu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube maupun itu, jam-jam khusus itu di antara yang bagus ngepost itu di antara jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 18 setelah maghrib gitu. Karena kenapa? Waktu jam pagi biasanya jam 9 itu senggang-senggangnya kita habis absen atau apa, kantor kan masih belum mengerjakan. Kemudian jam 12 siang ketika jam makan siang. Terus kemudian jam 18 ini untuk habis sholat maghrib, yaitu biasanya senggang menjelang isya. Kalau bisa untuk upload sosmed itu sehari satu, jadi continue. Jangan hari ini ngupload, besok 2 hari 3 hari baru ngupload lagi, jangan gitu. Kalau bisa 1 hari 1 post. Karena kenapa? Di logaritmanya sosmed ini, kalau sudah rajin ngepost, bakalan naik juga produknya di beranda, ditampilkan di beranda. Dan jangan lupa kalau di Instagram gunakan hashtag atau tag ke akun-akun yang memang yang sudah besar. Karena kenapa? Bisa ditengok lewat hashtagnya itu, ataupun naik di beranda. Ini yang di Messenger. Ini yang terakhir ini, Bu, yang saya garis bawahi, Linktree. Sudah pada bikin belum? Sudah pada mengenal tentang ini belum untuk jualan? Ya, mungkin next session atau mungkin diagendakan dari Kominfo, belajar tentang. Saya juga diajari dari Diskominfo tentang Linktree. Ini juga penting untuk menunjang jualan. Linktree itu sebuah platform
yang menyediakan apa kita untuk berbagi link. Jadi enak. Jadi kita berbagi link itu bisa Instagram bisa, WA bisa, Facebook bisa, itu jadikan satu. Seperti itu. Jadi tinggal satu share link, tapi sudah bisa semuanya tershare. Kayak gitu. Mungkin belajar selanjutnya, Bu. Ini hanya singkat. Selain tadi, ada yang keempat itu beriklan di channel media sosial. Yang terakhir ini memang sangat penting. Sosial media itu ada ads atau iklan yang berbayar di Facebook, IG itu ada. Kita bisa ngasih segmen sesuai budget kita, juga bisa ditentukan sesuai budget. Nah, yang terakhir ini kita endorse atau paid promote ke influencer seperti itu. Ini juga efektif karena kenapa? Karena dari follower yang mereka ikuti itu bisa berpengaruh terhadap penjualan atau itunya juga. Yang kelima, marketplace. Kita bisa nge-share via marketplace. Marketplace yang kebanggaan Magetan, jangan lupa nanti di-download aplikasinya, sudah ada di lapak.magetan.go.id. Itu yang marketplace yang Magetan kita punya. Kemudian bisa di-share juga ke marketplace lainnya. Kemudian yang terakhir itu kita juga harus punya website sendiri. Ternyata jika ada memang bermaksud membangun brand awareness, itu lebih bagus kita memiliki website sendiri. Gampang-gampangan yang gratis aja, pakai Blogspot atau WordPress gitu bisa, Bu. Untuk meningkatkan bisa di search engine di Google seperti itu. Ini keuntungannya. Website toko online dan marketplace ada kelemahan dan kelebihannya. Yang terakhir, kita tarik promo dengan pelanggan, membuat promo dengan pelanggan, yaitu biasanya kalau di sosial media itu dengan program giveaway atau beli satu gratis satu seperti itu. Tapi jangan terlena, Bu, karena jangan sampai hanya saat itu aja pelanggan membeli, habis itu tidak ada feed pembelian lagi setelah adanya promo itu. Jadi semisal itu juga berpengaruh sih dengan penjualan, tapi hati-hati saja pesennya. Sudah, terima kasih, Bu. Mungkin sedikit informasi tentang digital marketing. Kita bisa belajar bersama. Nanti bisa main ke kantor kami, ada di Jalan Kunti. Satu manajemen dengan Dolan Magetan juga usaha kita. Nomor WA saya ini. Yang tetap mungkin bisa mampir atau ngobrol-ngobrol bisa. Nah, kabar gembiranya buat Asosiasi UMKM, bulan Desember besok kita mau mengadakan free gratis paid promote di IG Magetan Bikin Lapar. Itu. Jadi kita promokan produk-produk kuliner di Magetan, siapa tahu bisa income naik. Gitu ya, Bu. Nanti bisa hubungi saya aja, nanti bilang dari Asosiasi UMKM Magetan gitu, nanti admin gitu ya. Demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa ada pertanyaan, nanti bisa disambung via WA atau bisa berbagi di sana, belajar bersama. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.